Halo sahabat Gading Konseling, hari ini kita akan membahas keterampilan konseling yang kedua. Yang kemarin yang pertama kita membahas mengenai attending behavior. Nah sekarang ini kita akan bicara mengenai observation skills atau kemampuan mengobservasi. Nah apa itu kemampuan observasi? Nah kita teman-teman Gading Konseling perlu tahu nih ya, pada saat kita memperhatikan seseorang, kita tuh memperhatikan tuh ada 3 faktor. Yaitu pertama kata-kata yang diucapkan, yang kedua itu adalah nada suara yang dia pakai, dan yang ketiga itu perilakunya. Nah mungkin teman-teman pernah lihat nih di beberapa presentasi atau di internet gitu ya, bahwa kekuatan kata-kata itu kebenarannya cuma 7%. Jadi kalau orang ngomong, iya aku cinta kamu, nah itu mungkin 7%. Tapi kalau dia mengatakan dengan nada suara yang lebih sungguh-sungguh atau nada suara tertentu yang muncul gitu ya, aku cinta kamu. Nah itu ditambah dengan 38%. Nah tapi kalau pada saat dia menunjukkan dengan perilakunya bahwa dia mencintai kita, mengasihi kita gitu ya, itu 55%. Nah perilaku itu besar sekali. Artinya di dalam konseling kita harus memperhatikan bukan hanya kata-kata si klien, tapi juga nada suara dan juga perilaku, bahkan hal-hal yang tidak terucapkan. Nah untuk memudahkan, saya biasanya mengingatnya dengan kata-kata to see you MG ya, memudahkan buat saya mengingatnya seperti to see you more genuinely, untuk melihat kamu lebih asli, lebih real begitu ya. Nah tapi ini adalah sebuah singkatan ya. To pertama itu tone of voice ya, atau nada suara. Nah, nada suara tentu saja di dalamnya ada volume, di mana ada besar kecilnya suara, di dalamnya juga itu ada pitch atau tinggi rendahnya, dan juga ada pattern of speech atau bisa disebut pola-pola di dalam pembicaraan. Jadi pada saat klien bicara, selain dari kata-katanya itu ada nada suaranya. Ada kadang-kadang area tertentu dia lebih besar suaranya, area tertentu lebih kecil suaranya, dan kadang-kadang nadanya bisa lebih tinggi, menunjukkan sesuatu emosi kan kalau tinggi gitu ya, atau lebih rendah ya, itu juga menunjukkan berbagai macam emosi. Nah, dan juga ada kata-kata yang biasanya diulang. Nah kalau klien mengatakan sebuah kata-kata yang diulang gitu ya, misalnya iya tuh saya tuh sedih dengerin orang tua saya ngomong ini begini begitu, sedih deh, padahal saya tuh ya pengennya nggak sampai sedih begitu. Nah itu kata-kata yang diulang itu menjadi satu faktor yang penting yang kita sebagai konselor harus tangkap ya, atau kata-kata yang ditekankan. Ditekankan itu misalnya pada saat saya bicara, iya saya tuh paling gak suka waktu orang tua saya meminta saya untuk pindah ke luar negeri. Nah mungkin cuma satu kalimat ya, tapi di dalam kata-kata itu ada sebuah hal yang ditekankan, sehingga pada saat kita sebagai konselor menangkapnya, kita bisa menggali lebih dalam lagi gitu. Itu tuh. Tapi yang kedua, to see you, see, konsistensi. Kita perhatikan konsistensi perkataan dan perasaan si klien. Berarti apa yang di dalam harus sama dengan apa yang di luar. Apa yang dikatakan itu harus sama. Kadang-kadang pada saat orang ngomong, oh ya saya nggak apa-apa sih, iya saya nggak apa-apa, saya nggak ngerasain apapun yang marah atau apa, saya enggak. Tapi menunjukkan gitu ya, suatu aura kekesalan, kekecewaan meskipun dia bilang nggak apa-apa. Nah kita juga perlu tangkap itu. Nah lalu yang ketiga itu adalah unspoken words, atau kata-kata yang tak terucapkan. Jadi di dalam diri klien pada saat dia bicara dengan kita, sebetulnya cukup banyak kata-kata yang tak terucapkan. Ada hal-hal yang pada saat dia bicara mengenai suatu hal atau suatu peristiwa, tapi di baliknya ada sebuah perasaan di situ yang dia tentu saja nggak bisa ngomong, atau kebutuhannya yang tentu saja dia nggak bisa ngomong. Misalnya ya, dia bicara mengenai, oh saya tuh pengen suami saya pulang nggak langsung main game, nggak main gadget gitu ya, tapi saya tuh pengen dia tuh bisa ya panggil saya lah, tegur saya lah gitu. Tapi dia nggak bisa ngomong sama suaminya. Nah artinya apa sih? Dia pengen ngomong, saya tuh butuh diperhatikan, saya butuh disayangi, saya butuh dicintai. Tapi klien nggak bisa ngomong, suamiku aku tuh butuh disayangi, aku butuh diperhatikan,
sulit, lebih sulit. Nah, kita harus bisa mendapatkan kata-kata itu sehingga kita bisa menyatakan kepada si klien bahwa ada unspoken words yang dia perlukan. Nah, to see you more genuinely, itu M-nya itu bicara mengenai emosi ya, dari emosi tentu saja terlihat dari mimik muka, dari mata. Nah, sebagai konselor yang baik kita perlu memperhatikan mimik muka si klien, mata si klien yang mengungkapkan begitu banyak emosi di dalamnya. Dan G yang terakhir adalah gerak-gerik, gestures, bahasa tubuh. Ya, kadang-kadang pada saat kita bertanya sesuatu kepada klien, bahasa tubuhnya gitu ya, gesturesnya, gerak-geriknya berbeda. Dari yang dia senang dengar, tiba-tiba dia tarik diri, dia tutup tangannya, dia menarik, dia taruh tangannya di dagu atau menjauh dari kita, gitu ya. Itu adalah sebuah gestures di mana pada saat kita bicara mengenai sesuatu hal, entah relasi dengan seseorang ataupun apa yang dia kerjakan, ada gestures atau bahasa tubuh yang berbeda. Nah, kita perlu tangkap bahwa itu adalah data yang genuine, data yang lebih real, data yang asli. Nah, sehingga kita dapat menganalisa dengan baik apa yang dirasakan klien, dipikirkan klien, apa dunianya, dan apa yang dibutuhkan. Nah, saya akan berikan contoh-contoh konkret di dalam sesi ini, sehingga teman-teman sahabat Gading Konseling bisa mengerti. Dan kita bisa belajar sama-sama tentang konseling yang baik, bagaimana menjadi konselor yang baik bagi sesama kita. Ya, thank you, sampai jumpa di sesi ini buat teman-teman sahabat Gading Konseling. Sahabat Gading Konseling, tadi dari teori yang kita bahas, sekarang ada beberapa praktek yang bisa menunjukkan observation skills. Ya, jadi saya dibantuin sama teman saya di sini, Crispus, akan nunjukin gimana observation skills yang konselor bisa lakukan. Ya, ini hal pertama, saya harap teman-teman bisa melihat ya, memahami apa sih yang ditunjukkan oleh teman saya Chris ini. Oke Chris, jadi tadi dari apa yang kita ngomongin, kayaknya lumayan seru nih ya. Iya. Terus gimana nih relasi kamu dengan pacar kamu? Sama pacar sih udah baru putus kemarin sih Om. Tapi nggak apa-apa sih, aku nggak apa-apa. Ya namanya juga berhubungan kan, juga masih muda, baru relasi, udah tau lah konsekuensinya apa. Bisa putus, bisa gimana kan belum menentu gitu juga. Ya belum ya gitu aja Om. Oke. Iya. Ya. Nah, teman-teman sahabat Gading Konseling, nah tadi itu ada cuplikan sebentar apa yang Chris tunjukin ya. Jadi di omongannya tadi kalau kita dengar perhatiin, ya relasi dengan pacar kamu gimana? Iya ya, baru putus ya, tapi ya oke lah, udah tahu konsekuensi segala macam, and kelihatannya oke gitu ya. Bahkan kalau teman-teman tadi bisa lihat, kalau dari sisi saya kelihatan banget dia senyum gitu. Apalagi tadi kita baru ngomongin hal yang seru, dia senyum. Tapi sebetulnya ya dari intonasi yang dia ngomong gitu ya, terus dari cara dia tarik nafas gitu ya, bahkan dari cara dia tadi sikap duduknya berubah gitu, kita bisa tahu sebenarnya kondisi hatinya nggak seperti itu. Jadi ada sesuatu hal yang mungkin kesedihan, mungkin kekecewaan, mungkin kemarahan, tapi dia belum siap untuk mengungkapkannya. Nah, sehingga kalau dia mengungkapkannya itu mungkin efeknya akan berbeda. Jadi dalam kondisi tadi dia belum siap tuh untuk menunjukkan perasaan yang sejujurnya. Nah, sebagai konselor kita nggak bisa langsung ambil mentah-mentah apa yang diomongin oleh Chris, tapi justru apa sih yang ada di dalam perilakunya, apa yang ditunjukin itu adalah observation skills dari yang nonverbal yang dia tunjukkan. Nah, ini contoh kedua, saya harap teman-teman juga bisa melihat dengan lebih clear ya. Oke, Chris, tadi gimana perjalanan ke sini? Oke, nggak macet? Oke sih, semua orang ikutin protokol kesehatan juga di transport umum, jadinya semuanya nyaman gitu, aman semua. Oke, jadi feel safe lah ya, bisa Iya. sampai sini, bisa ngobrol segala macam gitu. Iya, tadi kesini sendiri atau sama orang tua atau? Aku sih sendiri tadi. Oh, sendiri? Iya. Nggak, tumben biasanya sama orang tua nggak? Oh enggak, lagi nggak ikut aja. Oh, oke. Ngomong-ngomong, relasi kamu sama papa mama sekarang gimana, Chris?
Sama papa, mama sih oke aja om. Oke aja. Okenya seperti apa, Chris? Ya oke aja om, kayak biasa lah. Oh, oke. Ya gitulah. Ngobrol apa? Iya, ngobrol, makan bareng gitu aja biasa lah. Oke. Nah, sahabat Gading Konseling, itu tadi kalau teman-teman perhatikan, itu juga sama, ada perubahan sikap yang jelas banget dari Chris gitu ya. Waktu kita ngomong pertama soal dia kesini naik apa, kelihatan responnya, reaksinya biasa lah ya. Gitu, sesuatu hal yang dia umum ditanyakan basa-basi seperti apa. Tapi begitu masuk ke area, oh ya kesini sama siapa gitu. Oh ya sendiri, papa mama di rumah gitu. Lalu gimana relasi kamu dengan papa dan mama? Nah, langsung kelihatan perubahannya juga. Dari duduknya yang tadinya lebih mendekat ke saya, terus dia menjauh gitu ya, menarik diri, lalu menahan diri untuk menjelaskan gitu ya, seolah-olah bilang meskipun dia ngomong ya baik-baik aja, nggak ada apa-apa, ya kita makan bersama ya oke-oke aja. Nah tapi sekali lagi itu verbal language-nya. Tapi waktu kita mau mengobservasi non-verbalnya, apa sih yang muncul? Nah mungkin sahabat Gading Konseling bisa tahu tuh, ada sedikit kekecewaan di situ, ada marah di situ, ada menunjukkan suatu hubungan relasi yang kurang baik akhir-akhir ini. Nah sehingga responnya terlihat berbeda. Nah kita harus peka tuh dengan hal-hal perubahan intonasi suara, bahasa tubuh gitu ya, dan lain sebagainya. Ya ini saya pengen tunjukin hal yang ketiga ya. Semoga teman-teman juga bisa lihat nih ya hal yang ini nih ya. Oke Chris, jadi hari ini kamu bisa datang konseling. Aku tahu kamu diminta sama mama nih ya buat ngobrol sama aku. Oke, kamu gimana kabarnya? Mungkin ada berbagai macam perasaan ya, ketemu sama konselor, baru saya ketemu dengan orang yang baru, belum kenal dan harus ngobrol, harus ngomong kayak begitu. Oke, so maybe it's not a good time to talk. Okay, so fine, ya. Aku menghargai kamu bisa datang, Chris. Thank you. Nah, ini jelas banget nih ya. Ini something yang sebetulnya kalau konselor ngelihat klien gitu ya, begitu datang dia bener-bener gak mau ngomong apa-apa. Ya, kita nggak bisa lihat dari verbalnya gitu. Tapi sebetulnya non-verbalnya itu memberikan banyak data, teman-teman. Dia unhappy, dia nggak nyaman, dia merasa dipaksa, sehingga kalau kita ngeliat itu kita bisa ngeliat perasaannya apa sih? Perasaannya sedih, perasaannya marah, dia tertekan karena disuruh orang tua, dia nggak bisa ngomong sama orang tuanya. Yang dia bisa lakukan adalah tunjukin sama orang konselor, berusaha menunjukkan something yang membuat orang tua juga kesel. Ya mungkin ada sedikit keinginan untuk bukan revenge ya, tapi ya little bit revenge, tapi lebih kepada memberi pelajaran. Ini orang tua suruh aku datang ke satu tempat yang aku nggak mau, ya biar tanggung akibatnya ya begini. Jadi bisa jadi Chris ini anak yang baik dan kooperatif sebetulnya, tapi momen ini dia lakukan, dia pakai untuk tunjukin bahwa dia nggak suka, dia nggak nyaman. Nah apa yang harus konselor lakukan untuk bisa menghadapi hal-hal seperti ini? Nah saksikan di video selanjutnya yang ketiga, bagaimana kita melatih reflektif yang empati, menunjukkan perasaan kita, listening kita dengan baik ya, sehingga nanti kita bisa memahami hal seperti ini, bahkan melanjutkan konseling dengan baik lewat skill-skill konseling kita pelajari. Thank you sahabat Gading Konseling, saksikan video-video selanjutnya ya, see you, sampai ketemu. Sahabat Gading Konseling, setelah kamu menyaksikan video ini, kalau kamu tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai teknik-teknik konseling, kamu bisa bergabung dengan acara pelatihan yang diadakan oleh Gading Counseling and Empowerment Center. Di situ kamu akan belajar tidak hanya mengenai basic counseling skills, tapi kamu juga akan belajar mengenai family counseling skills. Di situ juga kamu akan mendapatkan innovative approach, di mana kamu akan belajar mengenai client center approach dan juga problem solving approach. Jadi nggak usah ragu-ragu, kalian bergabung dengan acara kami dan kalian akan mendapat banyak manfaatnya. Thank you.